Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Pak Dwi Susanto. Saya adalah pengajar guru PKWU di SMA Sejahtera. Pada video hari ini, materi yang kita akan bahas adalah yang di atas ya, memilih jenis wirausaha dan bagaimana cara mempublikasikannya. Oke, silakan disimak video pembelajarannya. Tetap semangat, sehat selalu. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran dengan materi memilih wirausaha dan mempromosikannya, ada 6 kompetensi dasar yang perlu Anda kuasai. Yang pertama adalah menumbuhkan jiwa wirausaha. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menggali potensi yang ada dalam diri kalian untuk berwirausaha. Kemudian menumbuhkan kreativitas siswa itu sendiri. Dan yang ketiga adalah menganalisis kira-kira jenis wirausaha apa yang cocok yang ada di tempat tinggal kalian. Atau jika jenis wirausaha tersebut kalian miliki atau kalian memiliki jenis wirausaha sendiri, itu bisa kalian promosikan di sini. Kemudian yang keempat adalah menetapkan strategi pemasaran. Kira-kira jenis strategi apa yang cocok untuk memasarkan dan mengenalkan wirausaha tersebut kepada masyarakat. Kemudian kompetensi yang kelima yaitu memanfaatkan media sosial dan memasarkan wirausaha tersebut kepada orang lain atau masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengenal kira-kira jenis wirausaha Anda itu menawarkan produk atau menawarkan jasa. Kemudian kompetensi yang terakhir yaitu menambah penghasilan. Jadi setelah menerima pembelajaran ini diharapkan kalian sudah membuat jenis wirausaha dan memasarkannya, kemudian memanfaatkan media sehingga bisa menambah penghasilan keluarga dengan berwirausaha. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk membuat media promosi wirausaha tersebut? Ada 6 langkah. Yang pertama adalah memilih jenis wirausaha tersebut. Jadi jenis wirausaha tersebut apakah termasuk jenis wirausaha produk atau jasa, atau jenis wirausaha tersebut dimiliki oleh orang lain, atau wirausaha tersebut berasal dari wirausaha kalian sendiri yang kalian miliki. Kemudian yang kedua adalah latar belakang wirausaha itu sendiri, kenapa didirikan, alasannya mengapa. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengumpulkan informasi yang ada di wirausaha tersebut. Mengumpulkan informasi tersebut bisa mendokumentasikan berupa foto atau video. Informasi-informasi ini bisa meliputi alamat, kemudian tempatnya di mana, terus siapa yang memilikinya. Terus yang keempat adalah memilih media promosi. Jadi setelah 3 langkah ini kalian ambil, kemudian langkah yang berikutnya adalah memilih media promosi. Kira-kira media promosinya nanti akan ditampilkan secara online atau tidak. Kemudian langkah berikutnya yaitu mengedit video promosi wirausaha. Jadi setelah dokumentasi informasi-informasi tersebut sudah terkumpulkan, kemudian editing video. Nanti kita bahas bagaimana untuk mengediting video. Kemudian yang terakhir adalah mempublikasikan hasil video promosi wirausaha tersebut kepada orang lain dengan memanfaatkan media sosial. Oke, sekarang kita bahas untuk jenis wirausaha.
Seperti yang kalian ketahui bahwa jenis wirausaha itu ada dua. Yang pertama adalah wirausaha produk, kemudian wirausaha jasa. Wirausaha yang kalian nanti teliti dan kalian promosikan adalah berdasarkan memilih jenis wirausahanya itu termasuk produk atau jasa. Ini bisa kalian mengeksplor wirausahanya orang lain, atau kalian punya usaha sendiri sehingga bisa dipromosikan. Kemudian yang kedua syaratnya adalah menentukan jenis wirausaha yang akan dipromosikan kepada masyarakat berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah tempat tinggal. Jadi kira-kira wirausaha yang ada di tempat kalian tersebut apakah cocok atau memang diminati dan dibutuhkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah jika wirausaha itu milik sendiri atau orang lain, silakan kalian eksplor bagaimana perkembangannya, bagaimana penjualannya, setelah itu bagaimana strategi pemasarannya. Kemudian untuk wirausaha produk, untuk wirausaha produk, pengertian wirausaha produk itu sendiri adalah wirausaha adalah yaitu jenis wirausaha yang menghasilkan produk atau barang dan menekankan pada apa yang dihasilkan dari proses kreativitas menjadi suatu hal yang baru, baik yang bersifat inovatif, orsinil atau asli, serta bermakna. Jadi umumnya wirausaha produk ini menghasilkan barang yang kemudian dimanfaatkan kepada orang lain. Wirausaha produk itu bisa sifatnya inovatif, orsinil, dan bermakna. Kemudian apa contoh-contohnya wirausaha produk itu sendiri? Wirausaha produk itu contohnya misalnya diantaranya adalah catering makanan minuman, kemudian toko mebel, toko handphone yang menjual handphone, kemudian industri kerajinan kreatif, dan lain-lain. Masih banyak contoh-contoh wirausaha produk yang termasuk yang ada di dalam daerah sekitar kalian. Kemudian wirausaha jasa, pengertiannya yaitu wirausaha jasa adalah suatu jenis wirausaha yang menghasilkan dan menawarkan jenis pekerjaan yang spesifik dan tidak dimiliki oleh sebagian orang. Jadi jenis wirausaha ini berupa jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian contohnya apa saja? Contohnya adalah seperti desain grafis, percetakan, servis elektronik, bimbingan belajar, dropship, dan lain-lain. Jadi itu contoh dari jadi wirausaha jasa. Kemudian langkah yang berikutnya adalah latar belakang ya. Latar belakang ini adalah alasan mengapa wirausaha tersebut didirikan. Yang pertama adalah menciptakan jenis pekerjaan baru, kemudian melatih menjadi pekerja keras, kemudian memahami apa arti berjuang, kemudian yang keempat investasi untuk masa depan, dan yang berikutnya adalah menambah penghasilan. Terus yang terakhir adalah berlatih untuk kreatif. Jadi setelah kalian tahu jenis wirausaha apa yang ingin kalian teliti, kalian promosikan, itu ada
beberapa latar belakang yang perlu diisikan di dalam video promosi pembelajaran, video promosi wirausaha. Langkah berikutnya yaitu mengumpulkan informasi wirausaha tersebut. Jadi mengumpulkan wirausaha ini bisa kalian mendokumentasikan, entah itu dalam bentuk foto maupun video. Informasi-informasi jenis wirausaha yang kalian ingin promosikan itu dikelompokkan. Yang pertama adalah apakah jenis wirausaha tersebut termasuk produk atau jasa, kemudian kualitas produk atau jasa tersebut yang dihasilkan tersebut, kemudian macam-macam pilihan produk atau jasa. Ini biasanya jika dia wirausahanya produk, pasti ada pilihan atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian harga satuannya berapa, harga dari produk tersebut atau jasa yang ditawarkan tersebut berapa, kemudian alamat wirausaha tersebut, kira-kira domisilinya di mana, dan yang terakhir adalah kontak person dari wirausaha tersebut. Jadi inilah nanti kalian explore bagaimana mengumpulkan informasi wirausaha tersebut. Jadi informasi yang ini bisa kalian wawancara atau mendokumentasikan dalam bentuk video atau foto yang akan dijelaskan pada video promosi wirausaha. Terus yang berikutnya yaitu menentukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kita pilih di sini adalah memilih media yang akan dipromosikan. Ini penting karena media itu sangat menunjang, hampir 70% ketika media promosi, ketika wirausaha tersebut dipromosikan ke orang lain dengan memanfaatkan media, maka orang lain dapat mengenalnya secara luas. Kemudian mempromosikan jenis wirausaha kepada masyarakat. Nah, untuk memilih media promosi wirausaha tersebut ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah menggunakan media offline, yang kedua memilih media sosial atau dengan online. Media yang offline ini umumnya mengedarkan brosur atau pamflet dan pengumuman tentang jenis wirausaha tersebut. Kemudian jika memilih media sosial promosinya itu dengan online itu bisa menggunakan media sosial yang pada umumnya yang sudah kita kenal seperti Instagram, Facebook, YouTube, atau jika dia mendaftarkan di Bukalapak, Shopee, dan yang lain-lain. Tujuannya adalah mengenalkan wirausaha tersebut kepada orang lain sehingga masyarakat tersebut tertarik dan menambah penghasilan jenis wirausaha yang kita dirikan atau kita geluti itu tadi. Kemudian langkah yang berikutnya adalah mengediting video promosi wirausaha dan mempublikasikan wirausaha tersebut ke media sosial. Setelah dokumentasi atau informasi jenis wirausaha tersebut sudah kita kumpulkan, kemudian memilih aplikasi, kira-kira aplikasi apa yang cocok untuk dibuatkan sebagai media promosinya. Ini penting karena secara tidak langsung kualitas video, kualitas pemasaran di dalam video tersebut itu mempengaruhi dan bagaimana konsumen itu agar tertarik dengan apa yang kita promosikan. Kemudian ada beberapa pilihan yang kita kenal, ada Pingmaster. Ini umumnya Pingmaster ini biasanya di HP Android itu bisa digunakan. Kemudian yang sekarang lagi booming Capcut, Pinterest, YouCut Video. YouCut Video ini biasanya digunakan untuk memotong video. Kemudian Canva,
Canva ini biasanya digunakan untuk online ya, untuk mengaksesnya, kemudian dan lain-lain. Setelah hasil tersebut, informasi tersebut diolah dengan menggunakan aplikasi video, kemudian dihasilkan videonya kira-kira beberapa menit. Silakan kalian membuat media promosi dengan aplikasi video ini. Saya bebaskan, silakan kalian ekspor, cari yang tergampang dan mudah dimengerti. Dan kalau untuk dihindari watermark, karena watermark itu nanti ada lambangnya ya, jadi kalau sudah hasilnya di capture itu biasanya ada watermarknya. Setelah hasil editing video itu diperoleh, kemudian dipublikasikan, dipilih apakah media apa yang cocok ketika wirausaha yang kita miliki atau orang lain miliki itu bisa dikenal oleh masyarakat, bisa menggunakan Instagram, Facebook, dan yang lain-lain. Oke. Video selanjutnya ini ada beberapa contoh dari jenis wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat media promosi produk atau jasa. Dan yang akan saya pilih adalah media promosi jasa percetakan. Mengapa? Mari kita lihat video berikut ini. Di sini saya memilih promosi jasa percetakan. Mengapa? Alasan saya memilih jasa percetakan yaitu waktu produksi lebih cepat, proses pencetakan lebih ringkas, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Biaya yang keluar lebih efektif, mampu menyesuaikan perubahan, dan menyesuaikan kebutuhan konsumen. Berikut ini adalah video promosi jasa percetakan yang ada di sekitar rumah.